Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iwan Jamal Hasan, NIM 0031510187, kelas PJGRD, angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi kontrol motorik pada mata kuliah belajar motorik. Nah baik, adapun kontrol gerakan motorik, ada beberapa kontrol gerakan motorik. Dalam menimbulkan aktivitas gerakan motorik, diperlukan koordinasi antara sistem saraf dan kontraksi otot. Kontrol gerakan atas setiap gerakan motorik, seberapapun tingkat kerumitannya bergantung pada masukan konvergens ke neuron motorik pada unit motorik spesifik. Selanjutnya, neuron-neuron motorik pada gilirannya mencetuskan kontraksi serat-serat otot di dalam unit motorik masing-masing melalui kejadian-kejadian yang berlangsung di taut neuromuskulus. Nah, adapun tingkat-tingkatan masukan yang mengontrol keluaran unit motorik, masukan dari neuron-neuron aferen biasanya melalui antar neuron yang terletak di antaranya setinggi korda spinalis atau refleks korda spinalis. Masukan dari korteks motorik primer, yaitu serat-serat yang berasal dari badan-badan sel-sel piramidalis di dalam korteks motorik primer turun secara langsung tanpa interupsi sinaptik untuk berakhir di neuron motorik atau di antara neuron lokal yang berakhir di neuron motorik. Serat-serat ini membentuk sistem motorik kortikospinalis atau piramidalis. Selanjutnya, masukan dari sistem motorik multineuron atau ekstrapiramidalis. Jalur-jalur yang menyusun sistem ini mencakup sejumlah sinaps yang melibatkan banyak daerah di otak. Penghubung terakhir di multineuron adalah batang otak, terutama formasio reticularis, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh daerah-daerah motorik korteks, cerebellum, dan nukleus basal. Selain itu, korteks motorik itu sendiri saling berkaitan dengan talamus serta dengan daerah-daerah pramotorik dan motorik suplementer. Hanya korteks motorik primer dan batang otak yang secara langsung mempengaruhi neuron motorik, sedangkan daerah otak lain yang terlibat mengatur aktivitas motorik secara tidak langsung dengan menyesuaikan keluaran motorik-motorik dari korteks motorik dan batang otak. Adapun sistem kortikospinalis terutama memperantarai gerakan-gerakan volunter yang halus dan berlainan pada tangan dan jari tangan. Misalnya gerakan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan jahit-menjahit. Selanjutnya daerah motorik suplementer dan pramotorik dengan masukan dari cerebellum merencanakan perintah motorik volunter yang disampaikan ke neuron-neuron motorik yang sesuai oleh korteks motorik primer melalui sistem descendens ini. Sedangkan sistem multineuron sebaliknya terutama berperan dalam mengatur postur tubuh keseluruhan yang melibatkan gerakan involunter kelompok otot-otot besar di badan dan tungkai. Sebagian masukan yang berkonvergensi di neuron-neuron motorik bersifat eksitatorik, sementara yang lain inhibitorik. Gerakan terkoordinasi bergantung pada keseimbangan yang sesuai dengan aktivitas kedua masukan tersebut. Jika sistem inhibitorik yang berasal dari batang otak terganggu, otot-otot menjadi hiperaktif, tonus otot meningkat, refleks anggota badan menguat. Karena aktivitas masukan eksitatorik ke neuron motorik tidak dilawan, atau misalnya paralisis spastik. Sebaliknya, hilangnya masukan eksitatorik seperti yang menyertai kerusakan jalur-jalur eksitatorik descendens yang keluar dari korteks motorik primer menimbulkan paralisis flaksid atau otot melemas walaupun aktivitas refleks masih ada. Kerusakan pada korteks motorik primer di salah satu sisi otak menyebabkan paralisis flaksid di separuh badan yang berlawanan atau hemiplegia. Gangguan di semua jalur descendens seperti trauma berat pada korda spinalis disertai dengan paralisis flaksid di bawah tingkat kerusakan atau quadriplegia atau paralisis keempat anggota badan. Jika kerusakan korda spinalis atas paraplegia atau paralisis kedua tungkai, jika kerusakan pada korda spinalis bagian bawah. Kerusakan neuron-neuron motorik baik badan sel maupun serat-serat eferennya menyebabkan paralisis flaksid yang tidak adanya respon refleks pada otot yang terkena. Selanjutnya, menimbulkan paralisis tetap menyebabkan aktivitas yang tidak terkoordinasi serta pola gerakan yang tidak sesuai. Daerah-daerah ini yang secara normal bertugas memperhalus aktivitas yang dimulai dengan secara volunter. Kerusakan daerah-daerah korteks yang lebih tinggi yang berperan dalam perencanaan aktivitas motorik menyebabkan ketidakmampuan membuat perintah motorik yang sesuai untuk menyelesaikan gerakan yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Video pembelajaran yang saya buat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.